Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunwayuni, NIM F126 120 1020. Saya dari Prodi Pendidikan IPS. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil tugas saya pada mata kuliah Profesi Kependidikan mengenai guru pembelajar. Adapun pokok pikirannya ialah memuliakan guru. 1. Kebijakan pendidikan nasional memang bukan ada di tangan Kemendikbud, tetapi masa depan pendidikan Indonesia ada di tangan guru-guru. Yang kedua, suatu bangsa tidak akan maju sebelum ada di antara sekelompok guru yang suka berkorban untuk kepentingan bangsanya. Yang ketiga, di dalam pembangunan pendidikan, guru menjadi faktor kunci keberhasilan karena guru memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian 8 standar nasional pendidikan. Pokok pikiran yang kedua ialah guru sebagai jabatan profesi. Yang pertama, sebagai profesi ada tuntutan yang harus dipenuhi, yakni kesungguhan bekerja, cintai diri sebagai guru, juga cintailah mulianya mencerdaskan anak bangsa. Passion ini yang menjadi pembeda bagi guru. Kedua, sebagai pejuang, berkhidmat untuk mencerdaskan anak bangsa harus siap dengan konsekuensi. Yang ketiga, guru sebagai negarawan. Ikhtiar memerangi kebodohan sesungguhnya merupakan upaya perjuangan mewujudkan welfare state, yang mana mau tak mau, karena ini ranah politik, guru mesti memerankan diri menjadi negarawan. Pokok pikiran yang ketiga ialah upaya untuk menyiapkan guru di Republik ini secara terus-menerus. Yang pertama, merancang dan menyiapkan guru masa depan berdasarkan filosofi pendidikan Indonesia, yakni guru masa depan harus memandang anak dengan rasa hormat, mengajak mendidik secara holistis, dan mengajak mendidik secara relevan. Prinsip tersebut didasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingak Susuntulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Yang kedua, membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi, proyek berpusat pada siswa, interdisipliner dan relevan serta kolaboratif. Yang ketiga, membentuk pendidikan tinggi kelas dunia serta mempererat hubungan dengan industri dan kemitraan global. Yang keempat, menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih kepada perguruan tinggi. Yang kelima, mendorong LPTK untuk menciptakan inovasi dan mengembangkan pendidikan guru lewat beberapa gagasan, yaitu perlunya menciptakan mekanis atau pengadaan guru yang terintegrasi, mengembangkan model alternatif yang inovatif dalam PPG, selektif dalam penerimaan mahasiswa PPG, meningkatkan kualitas sistem pembelajaran PPG, menjamin lulusan PPG sebagai guru pemula yang kompeten, serta evaluasi PPG yang berkelanjutan. Yang keenam, calon guru harus putra-putri terbaik Indonesia yang memiliki kompetensi kepribadian sosial, pedagogik, dan profesional secara lengkap. Yang ketujuh, perbaikan pada pola seleksi mahasiswa guru. Kurikulum pendidikan calon guru harus diperbaharui termasuk sarana dan prasarana sebagai fasilitas untuk mengimplementasikan kurikulum baru tersebut. Yang kedelapan, seiring dengan program peningkatan kualitas yang dilakukan secara berkelanjutan, antara lain melalui sertifikasi guru, uji kompetensi, pelatihan, dan penilaian kinerja guru. Pokok pikiran yang keempat ialah persoalan guru yang tak kunjung usai. Pertama, guru penggerak hanya akan terjadi jika ruang kreativitas dan kemandirian berpikir guru difasilitasi. Yang kedua, masalah fundamental guru Indonesia, yaitu pertama, guru berpikir imitatif dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, guru berpikir prosedural administratif dalam konteks pengembangan kapasitas profesional. Dan ketiga, guru saling terisolasi satu dengan yang lainnya dalam konteks pencapaian tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga ialah persoalan tersebut meliputi distribusi guru, keikutsertaan bidang pendidikan guru dengan tugasnya, dan terbatasnya ketersediaan akses pendidikan bagi masyarakat di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal.
Pokok pikiran yang kelima ialah membantu LPTK mengelola pendidikan guru yang efisien di tengah budaya masyarakat yang kadangkala lebih mementingkan sertifikat. Yang pertama, Kemendikbud kini juga sedang serius mengembangkan model penyiaran guru masa depan sebagaimana amanat undang-undang bahwa pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru Ikatan Dinas Berasrama di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan LPTK untuk menjamin efisien dan mutu pendidikan. Yang kedua, pendidikan guru secara khusus diarahkan tidak saja untuk menguatkan kompetensi profesional dan pedagogik yang dapat diperoleh di lingkungan akademik LPTK dan sekolah, tetapi juga membentuk kompetensi kepribadian dan sosial melalui pendidikan dan pengasuhan di asrama dan perguruan di daerah khusus. Yang ketiga, model penyiapan guru masa depan menuntut penguatan LPTK sebagai institusi resmi yang diamati oleh undang-undang untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Dan yang terakhir, mendorong LPTK untuk menciptakan inovasi dalam mengembangkan pendidikan guru lewat gagasan, yaitu perlunya menciptakan mekanisme atau pengadaan guru yang terintegrasi, mengembangkan model alternatif dan inovatif dalam PPG, selektif dalam penerimaan mahasiswa PPG, meningkatkan kualitas sistem pembelajaran PPG, menjamin lulusan PPG sebagai guru pemula yang kompeten, serta evaluasi PPG yang berkelanjutan. Sekian pembacaan materi oleh saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.